Memang bahwa dialog malam hari ini adalah untuk mendorong pemerintah melakukan treatment yang paling cepat dan tepat untuk memulihkan sistem PDN dan juga membuat peretasan yang sebelumnya sempat terjadi tidak berdampak sistemik untuk keamanan data masyarakat Indonesia. Tapi bukan berarti kita tidak belajar, pemirsa. Penyebab dari bisa diretasnya PDNS ini apa, pemirsa? Karena sampai dengan saat ini muncul isu bahwa ada keterlibatan orang dalam hal ini. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah bersama saya di sini, yakni Mas Ibnu Dwi Cahyo yang merupakan founder Cyber Sehat Indonesia. Mas Ibnu, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, Mbak Caca. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya juga telah tersambung dengan dua narasumber saya di sini, yakni Mas Alphonse Tanujaya, pakar keamanan siber, dan juga Mas Farhan dari Komisi 1 DPR kita. Selamat malam. Assalamualaikum, Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Selamat malam Farhan, malam Ibnu, malam Caca. Iya, saya ke Mas Alphonse lebih dahulu. Mas Alphonse, sekarang kan begitu kencang berhembus kabar bahwa ada dugaan keterlibatan orang dalam. Sebagai pakar keamanan siber, arsitektur yang dimiliki oleh negara, PDN ini seharusnya sulit ya untuk diretas. Kalau ada keterlibatan orang dalam, masuk akal nggak sih, Mas Alphonse? Sebenarnya kalau melihat arsitektur yang sekarang, tanpa keterlibatan orang dalam pun itu mudah ditembus ya. Apalagi ada keterlibatan orang dalam seperti yang beberapa hari ini di Twitter rame ya. Jadi ya sebenarnya udah parah ya, jadi lebih parah lagi. Apa yang membuat arsitektur dari PDNS ini gampang diretas? Mungkin tanpa keterlibatan orang dalam. Kita lihat simpelnya saja, satu data center sedemikian besar, harusnya backup itu sesuatu yang mendasar. Jangankan data center, pengguna biasa aja biasa backup. Ini data center yang jauh di atas data center biasa, jauh di atas data center enterprise yang biasa. Ini sama sekali nggak punya backup. Itu mencerminkan satu penerapan security yang luar biasa ceroboh. Apakah itu ngikutin ISO, standar-standar keamanan? Ya kalau backup aja nggak dilakukan, ya sangat diragukan dia mengikuti itu gitu loh. Atas dasar itu kita bisa bilang bahwa ya tanpa perlu ada keterlibatan orang dalam pun pengelola PDN ini sudah sedemikian lemah ya. Yang kemarin ya, kita harapkan ke depannya bisa berubah. Oke, sekarang saya ke Mas Ibnu. Mas Ibnu, kalaulah memang ada keterlibatan orang dalam peristiwa ini, sebenarnya apa sih motivasinya? Untuk apa meretas PDN? Apa yang dikejar? Oke, yang pertama ya, yang harus kita ketahui bersama secara umum, adanya kebocoran data itu paling tidak itu ada 3 penyebab. Yang pertama, memang ada serangan dari luar, lalu yang kedua sistemnya sendiri yang rapuh ya, mungkin error atau semacamnya. Lalu yang ketiga memang ada insider atau orang dalam tadi. Nah, untuk menyebut ini penyebab utamanya itu apakah beneran orang dalam, ini kan nanti menjadi tugasnya dari pemerintah. Jadi jangan sampai masyarakat ini terombang-ambing oleh berbagai hal yang ada di media sosial. Jadi pemerintah juga harus ngomong nih hasil investigasinya seperti apa, kalau perlu melibatkan pihak ketiga profesional untuk mencari kebenaran seperti apa. Lalu kalau kita lihat kalaupun memang ada insider yang terlibat, motifnya apa itu kan bisa bermacam-macam. Jadi kita juga tidak bisa tebak-tebak. Mungkin ada yang motif ekonomi, mungkin ada yang motifnya cuman iseng. Ya kita juga tahu kalau seumpama itu ada kesalahan misalkan dari pihak dalam insider, misalkan dia ada petugas yang mengklik ya web tertentu, link tertentu yang akhirnya mengarahkan ya ponselnya ataupun komputernya yang berada di jaringan PDNS tersebut, lalu bisa masuk malware segala macam, terinfeksi dan akhirnya data tersebut menjadi korbannya ransomware, terenkripsi, tidak bisa dibuka. Nah, itu memerlukan investigasi lebih lanjut ya, sehingga kita tidak bisa menyalahkan 1-2 orang. Kalau kita lihat yang rame di Twitter itu kan sudah sampai sebut nama segala macam, lalu ada Facebooknya dicari tahu alamatnya, namanya segala macam lah. Ini kan kita belum tahu faktanya siapa yang bertanggung jawab terhadap kejadian ini. Jadi sebaiknya juga masyarakat ya ikut menahan diri, dan kepada teman-teman yang punya influence besar di media sosial juga harus menjaga situasi juga, jangan sampai ada pihak yang tidak bersalah menjadi korban karena disalah-salahkan dengan data yang belum valid seperti itu. Oke, nah sekarang saya ke Komisi 1 DPR kita, karena ini kan sudah menjadi huru-hara di masyarakat, banyak yang memperbincangkan, banyak yang menyayangkan, banyak yang khawatir. Sebagaimana kemudian di DPR Komisi 1 ini meminta konfirmasi ini benar tidak ada keterlibatan orang dalam, sampai sudah sebut nama ini di Twitter.
Oh nggak bisa. Kita pasti nanya dong ya ke pemerintah juga dalam rapat. Dan pemerintah mengatakan sudah dipastikan tidak ada aparat yang terlibat. Nah, kita memang tidak bisa melakukan penyelidikan lebih dalam. Karena untuk melakukan hal itu, DPR RI harus melewati sebuah proses yang lumayan panjang ya. Ada hak angket, ada interpelasi, dan lain-lain. Nah, untuk itulah maka memang diperlukan inisiatif-inisiatif dari masyarakat sipil. Apa yang dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil melalui akun sosial media dan melaporkan adanya dugaan-dugaan tentang keterlibatan orang dalam, ya itu saya kira harus menjadi salah satu kekuatan masyarakat sipil agar memaksa juga pihak berwenang melakukan penyidikan. Namun terlepas dari ada atau tidaknya orang dalam yang terlibat membantu si ransomware ini, bagaimanapun juga dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, telah terjadi pelanggaran kedaulatan data nasional. Nah, pelanggaran kedaulatan data nasional ini bisa terjemahkan sebagai bentuk pelanggaran hukum. Maka yang bertanggung jawab pun bisa diusut. Nah, tapi tentu saja memang dibutuhkan waktu bagi para ahli hukum untuk mempelajarinya. Harus ada konsekuensi hukumnya, karena bagaimanapun juga kan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini dibuat waktu itu dengan semangat untuk menghindari kriminalisasi bagi mereka yang melakukan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan data pribadi masyarakat. Nah, artinya memang telah terjadi fakta di mana masyarakat itu data pribadinya disimpan dalam suatu tempat yang pengelolaannya tidak memberikan rasa aman kepada masyarakat. Nah, inilah yang harus kemudian dilihat. Oke lah, tidak ada kriminalisasi ya, maka harus ada yang namanya denda. Pertanyaannya, siapa yang harus dikenai denda? Gitu loh. Iya. Nah, dampaknya sekarang salah satu yang paling lucu adalah di banyak lembaga negara ya, lembaga pemerintahan, kementerian dan lain-lain itu sudah tidak bisa lagi menggunakan tanda tangan elektronik. Terpaksa harus tanda tangan basah lagi, surat bertumpuk-tumpuk itu sekarang. Layanan jadi tertahan-tahan. Jadi surat yang biasa ditandatangani dengan menggunakan QR code itu sedang tidak bisa sekarang karena sistemnya hancur berantakan. Oke, ditahan dulu Mas Farhan, nanti saat lagi saya akan tanya kepada Mas Alphonse. Sebenarnya Mas Alphonse, ketika PDNS ini diretas, yang pertama kali begitu terdampak adalah sistem keimigrasian. Kalau dari hemat Anda, kiranya apakah ada tujuan tertentu dalam tanda kutip kenapa kemudian itu yang diserang? Kita tidak tahu apa motivasi dibalik diretasnya oleh brand chipper dari PDNS sesaat lagi.